Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revan Hervindo dengan NIM 210306123 dari Fakultas Pertanian, Program Studi Peternakan, Universitas Sumatera Utara. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang Tractus urogenital puyuh. Nah, yang pertama yaitu terdapat organ yang bernama ovarium. Ovarium ini merupakan organ tempat pembentukannya ovum atau biasa disebut dengan sel telur. Ovarium ini berkembang hanya sebelah kiri. Biasanya, ovarium ini terdiri dari 5-6 folikel yang sedang berkembang. Yang disebut folikel yaitu yang berwarna oranye. Nah, ovarium ini terbagi menjadi dua, yaitu korteks bagian luar dan medula bagian dalam. Nah, korteks mengandung folikel yang terdapat sel-sel telur yang biasanya mencapai sekitar 12.000, akan tetapi hanya beberapa buah saja yang dapat dibuahi dengan matang. Selanjutnya ada bagian oviduk. Nah, oviduk ini merupakan saluran tempat disekresikannya albumen atau biasa disebut dengan putih telur. Lalu tempat disekresikannya membran kerabang dan pembentukannya kerabang telur. Nah, perkembangan folikel ovarium ini dirangsang oleh folikel stimulan hormon atau biasa disebut dengan FSH dari kelenjar pituitari anterior. Nah, oviduk ini terdiri dari organ-organ yang disebut dengan infundibulum, lalu ada magnum, lalu ada isthmus, lalu ada uterus, vagina, dan kloaka. Nah, masing-masing organ ini memiliki perannya masing-masing dan fungsinya masing-masing juga. Lalu masuk ke bagian organ pertama di oviduk yaitu infundibulum atau disebut dengan papilon. Nah, infundibulum ini berbentuk seperti corong dari oviduk yang fungsinya untuk menangkap ovum yang matang, sehingga ovum itu akan masuk ke dalam oviduk. Setelah ovulasi, ovum akan jatuh ke dalam kantong ovarium kemudian diambil oleh si infundibulum ini. Lalu selanjutnya ada magnum. Nah, magnum ini tersusun dari glandula tubular yang sangat sensibel. Nah, disinilah terjadinya proses yang namanya sintesis dan sekresi putih telur atau biasa disebut dengan albumen. Nah, yang selanjutnya ada isthmus. Isthmus ini tugasnya mensekresikan membran atau selaput telur. Nah, di sini telur berada berkisar 1 jam 15 menit sampai 1,5 jam. Masuk ke bagian uterus. Bagian uterus ini merupakan glandula kerabang telur. Pada bagian ini terjadi dua fenomena, yaitu dehidrasi putih telur atau bisa disebut dengan clumping, kemudian terbentuknya kerabang telur. Lalu masuk ke vagina. Nah, selama reproduksi telur, kutikula ditimbun pada kerabang untuk mengisi sebagian pori-pori kerabang. Secara normal, telur ditinggal dalam beberapa menit saja, tapi dalam keadaan tertentu dapat ditinggal beberapa jam. Lalu yang terakhir namanya kloaka. Kloaka ini merupakan bagian paling ujung luar dari induk tempat dikeluarkannya telur. Jadi telur dikeluarkan dari kloaka ini. Nah, total untuk waktu pembentukan sebutir telur saja berkisar sekitar 24-25 jam. Lalu kita masuk ke penjelasan tentang proses terbentuknya telur. Nah, pertama-tama terbentuknya ovum di dalam ovarium ini. Nah, ovum yang matang akan dilepas oleh ovarium dan ditangkap oleh si infundibulum. Nah, kuning telur berada sekitar 15 menit sampai 30 menit. Nah, pada persimbangan infundibulum dan magnum, disinilah apabila ada spermatozoa akan terjadi pembentukan pembuahan telur dan telur akan menjadi fertil. Nah, apabila nggak ada spermatozoa, telur tidak akan dibuahi dan telur akan menjadi telur infertil. Lalu selanjutnya kuning telur akan masuk ke bagian magnum dan putih telur akan disekresikan di sini. Nah, proses ini membutuhkan waktu sekitar 3 jam. Lalu telur masuk ke dalam isthmus. Nah, di isthmus ini telur akan dibungkus oleh membran sel dan membutuhkan waktu selama 1,5 jam. Lalu telur akan masuk ke dalam uterus. Nah, di uterus ini terjadilah pembentukan kerabang telur yang membutuhkan waktu selama 18 jam sampai 21 jam. Nah, telur yang terbungkus kerabang nantinya akan masuk ke vagina. Nah, di vagina ini terjadilah kutikula, yaitu penyempurnaan posisi dan pori-pori telur. Setelah itu, telur yang dibungkus kerabang akan keluar melalui kloaka. Nah,
proses pembentukan telur ini berkisar sekitar 24 sampai 25 jam. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan tentang Traktus urogenital puyuh dari saya. Apabila ada kurang dan salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.